Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Ardianto dari Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul bubut konvensional, di mana untuk memenuhi tugas praktikum dari teknik manufaktur yang kedua. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Pengertian dari bubut konvensional sendiri ialah suatu alat perkakas yang digunakan untuk menyayat benda kerja dengan cara memutar benda kerjanya. Dan prinsip kerja dari bubut konvensional sendiri ialah benda kerja dicekam dan diputar oleh spindle, kemudian si pahat dapat bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menyayat benda kerja maupun bergerak ke depan dan belakang untuk kedalaman pemakanan benda kerja. Kemudian ada jenis-jenis pahat yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu jenis pahatnya yaitu pertama pahat datar, di mana untuk pemakanan datar atau rata. Kemudian yang kedua ada pahat ulir, yaitu untuk pemakanan ulir. Yang ketiga ada pahat alur untuk pemakanan alur atau kedalaman. Kemudian ada pahat kartel untuk pemakanan kartel. Kemudian ada definisi dari penguliran itu sendiri, yaitu pembentukan profil pada bagian benda kerja untuk menyetel, kemudian mengikat dan memindahkan gaya. Dan kemudian ada proses dari pengkartelan, di mana definisi dari pengkartelan sendiri ialah pembuatan pola pada bagian permukaan benda kerja dengan tujuan benda tersebut dapat digenggam dengan lebih baik atau agar tidak licin. Nah, selanjutnya ada produk hasil dari mesin bubut konvensional itu sendiri. Seperti contohnya, yang pertama ada mur, yang kedua ada baut, yang ketiga ada poros atau shaft. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perhitungan waktu permesinan pada mesin bubut konvensional. Yaitu di sini kita akan menggunakan rumus D besar dikurangin D kecil dibagi T, dimana itu untuk mencari nilai I, dimana I sendiri merupakan frekuensi pemakanan. Kemudian D besar sama dengan diameter awal benda kerja sebelum dilakukan penyayatan, sedangkan D kecil adalah diameter benda kerja setelah dilakukan penyayatan. Sedangkan untuk T sendiri adalah tebal pemakanan, dimana biasanya kita pada praktikum melakukan tebal pemakanan sebanyak 0,5 mm. Selanjutnya ada rumus T sama dengan L dikali I dibagi S dikali N, dimana T sendiri yaitu waktu permesinan yang akan kita cari. Kemudian ada L yaitu panjang lintasan atau panjang pemakanan dari benda kerja tersebut, dikali I yaitu I sendiri yang tadi frekuensi pemakanan. Selanjutnya ada S yaitu asutan, dan kemudian ada N yaitu putaran spindle. Oke, saya jelaskan satu-satu untuk angkanya. Untuk asutan sendiri biasanya kita menggunakan angka yaitu 0,07 sampai 0,09. Sedangkan untuk putaran spindle sendiri atau N, di sini kita menggunakan angka yang berbeda-beda tergantung pada jenis pemakanan yang kita lakukan. Misal pada pemakanan rata
kita menggunakan putaran spindle yaitu 440 rpm. Dan berbeda lagi untuk putaran spindle pada pemakanan alur, yaitu biasanya kita menggunakan 260 rpm. Sedangkan untuk pemakanan kartel yaitu 110 rpm, dan untuk pemakanan ulir kita menggunakan 65 rpm. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan untuk mundul bubut konvensional kali ini. Karena saya masih dalam proses belajar, maka kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.